podcast by Link Productive. Nah, hari ini kita akan membahas tentang branding diri sejak SMA. Menurut kamu nih, penting atau lebay sih? Menurut saya sih penting ya, karena kan semua tuh sekarang udah main sosmed nih, tapi tergantung sama diri masing-masing. Nah, di sini udah ada narasumber kita, Pak Rahili. Hai, jumpa lagi. Oke. Apa kabar, Pak? Baik, silahkan. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama aja ya, Pak ya. Boleh. Nah, sebenarnya branding itu apa sih? Dan apa bedanya sama sekedar pamer untuk di sosmed gitu, Pak? Oke, jadi memang kita harus tahu ya antara mana pentingnya branding, mana kita nunjukin jati diri kita, mana kita hanya sekedar pamer, gitu kan. Nah, itu yang memang kalau namanya anak SMA atau SMK atau ya sederajat ya gitu kan, itu memang ketika zaman apa ya, kalau zaman dulu gitu kan, yang baru datangnya Facebook gitu kan, itu memang konsepannya itu ini ya, Facebook tuh kayak kurang pas gitu kan, itu media kayak gitu. Kenapa? Di situ ada actionnya juga, PT Pencari Cinta Sejati. Banyak ya. Ya sebenarnya termasuk saya dulu. Tapi aku dia tuh nggak tahu udah kemana. Dan juga udah nggak ada isinya gitu, karena ya itu waktu dulu ya zaman kenal Facebook gitu kan ya. Karena memang branding itu kan di media sosial ya Kak ya gitu. Karena Swakadita juga, bahkan karena Swakadita juga punya Instagram kan. Iya, punya kan. Anak sekarang pasti punya. Punya. Nah, kira-kira Instagram itu untuk apa aja? Tergantung penggunaannya kan. Nah gitu. Jadi memang branding itu kan memang citra yang dibentuk di kepala kita ya gitu kan ya. Nah sehingga memang orang lain itu melihat dan juga bisa menilai gitu kan, dan yang dimana itu dilakukan secara konsisten gitu kan. Nah itu memang pada dasarnya ketika konsepnya itu Facebook digunakan hanya untuk selfie saja gitu kan, gitu kan. Itu biasanya mak-mak sih. Atau habis make up terus foto bersama gitu kan. Itu tujuannya apa sih dulu gitu kan. Kalau misalkan hanya untuk fokus, bagus banget nih cantiknya ya kan, gantengnya gitu kan, gitu kipop gitu gitu kan ya intinya itu yang memang konsepannya itu, teknisnya itu memang kadang salah kaprah gitu dalam penilaian. Kalau misalkan penilaiannya seperti itu memang masuknya ke pamer gitu ya kayak gitu. Nah makanya kita harus menyesuaikan dulu nih kegiatan yang seperti apa, yang bagusnya itu di post, bagusnya itu diupdate gitu kan. Misalkan contoh kita baru beli motor baru gitu kan, kemudian difoto, dieksiskan gitu kan, dapat motor, alhamdulillah bisa beli motor baru gitu kan. Nah itu tujuannya apa gitu kan. Kalau misalkan seperti itu kan berarti kan kayak ingin dipuji bahasanya kan gitu kan. Nah itu konteksnya itu pamer gitu kan. Itu yang memang itu salah dalam branding gitu kan ya kayak gitu. Kemudian baju baru gitu kan, hai guys saya lagi di mana gitu, buat di Ramayana gitu kan, yang dimana sering dilebih-lebihkan gitu kan. Itu yang memang konteksnya itu yang salah gitu kan. Nah gitu ya, benar gitu kan. Misalkan di story-nya saya sibuk banget hari ini guys gitu kan, tapi nggak jelas dia ngapain gitu kan gitu. Nah yang dimaksud dengan branding Kak itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan, yang dimana uploadannya juga itu konsisten gitu kan, sesuai dengan temanya gitu kan. Contoh kalau nggak salah Kak Dita dulunya ikut eskul nari kan? Iya betul. Nah, gitu. Bisa tahu ya? Iya dong, seorang intelijen. Mungkin
kan udah lihat ya media sosialnya ya gitu kan, tapi belum di follow back parah. Aduh iya, abis ini ya main. Gitu. Nah, jadi memang proses branding itu contohnya kayak Kadita tadi, misalkan contoh lagi waktu nari atau misalkan lagi persiapan nari gitu kan, yang dimana uploadannya itu benar-benar real dari latihannya, dari apa namanya proses persiapannya, pentasnya gitu kan. Nah, kemudian pasti akan ada latihan-latihan yang lain kan. Nah, itu yang itu maksudnya dalam proses dan juga continue gitu kan, tentang edukasi tari gitu kan, yang ini tari gerakan apa, ini tari gerakan apa, kayak gitu kan, seperti itu. Nah, contoh misalkan saya nih misalkan hobinya misalkan di futsal waktu zaman SMA gitu. Nah, itu yang diupload ketika latihannya gitu kan ya, ketika misalkan proses apa namanya edukasi ya, tentang tendangan yang bagus kayak gimana, teknik yang kayak gimana gitu kan, kemudian ketika tanding gitu kan di momentumkan, difotokan seperti itu. Nah itu, dan orang juga berpikirnya oh dia anaknya rajin gitu kan, gitu kan, dan punya minatnya juga jelas, oh dia hobinya nari, oh dia bakatnya di futsal, oh dia bakatnya di ini atletik misalkan kayak gitu kan. Nah itu yang memang pada dasarnya perbedaannya itu apa gitu kan, ketika memang ada media sosial, pamer itu seperti apa, branding itu seperti apa. Kalau misalkan pamer itu kadang ya hanya ngomong ngacaprak kayak gitu kan, ngomong yang memang di dalam kontennya itu nggak jelas alurnya gitu kan, intinya apa, ininya apa kayak gitu kan, itu yang memang kurang bagus gitu. Tapi kalau branding itu adalah bukti gitu kan, jadi jelas oh dia dari latihan tampil gitu kan, kemudian latihan lagi terus gitu kan. Nah itu yang memang pada konsepannya berkaitan dengan branding zaman SMA itu seperti itu kak gitu. Gitu ya, oke. Nah, kalau untuk nilai jual sebagai anak SMA selain nilai akademik itu apa Pak? Selain sporty juga nih. Betul banget. Nah itu yang memang tadi ya yang dijelaskan gitu ya, kayak berkaitan dengan branding, yang dimana dari branding itu ketika memang brandingnya itu hanya sekedar nggak jelas, ngecapak dan sebagainya, itu menyikapkan dari sikap karakternya gitu kan, bahwa wah dia kurang bagus soft skillnya. Beda halnya dengan seorang misalkan orang anak tari gitu kan, atau futsal ataupun apa gitu kan, ekstrakurikuler yang memang kegiatan positif gitu kan ya. Nah itu bisa menyikapkan perubahan sikap dan karakternya gitu kan, gitu. Karena memang contoh Kadita ketika latihan ya kan, harus tepat waktu nggak? Harus banget. Harus kan? Karena nanti bakal ketinggalan gerakan yang lainnya gitu. Benar. Iya betul. Ya itu gitu kan. Nah terus memang pada dasarnya ketika ngikut ekstrakurikuler itu memang disiplin tepat waktu itu harus itu kan. Nah jadi itu mencerminkan soft skill gitu, sikap dan karakter gitu kan, yang dimana dia bisa dipercaya, bertanggung jawab akan tugas peranannya dia gitu kan. Ya bahkan dulu saya waktu SMA juga saya anak pramuka gitu, gitu kan. Yang dimana kalau pramuka kan telat dikit aja suruh push up. Iya Nah, kan Banyak itu pakai pramuka. telat dikit misalkan bending gitu kan, telat dikit keliling lapangan, wah gitu kan. Nah itu yang memang pada dasarnya mencerminkan orang supaya bisa diandalkan berkaitan dengan sikap dan juga karakter, dari tanggung jawabnya, soft skillnya gitu kan, sehingga memang betul-betul bisa gitu kan ya kayak seperti itu. Nah jadi intinya selain akademik adalah soft skill itu yang memang dari segi sikap karakter gitu kan, yang memang harus berperan dengan baik gitu kan, seperti itu Kak Dita, Kak Naswa, itu ya harus diterapkan seperti itu Kak gitu kan, karena skill-skill yang seperti itu, soft skill tadi itu sangat penting. Nah dari tadi yang dijelaskan dari nari, kemudian ada pramuka, ada yang lain sebagainya ekstrakurikuler gitu kan, skill praktisnya apa, hard skill yang meningkatnya. Contoh Kak Dita nari, bisa nari nggak sekarang? Jadi bisa kan? Bisa, Iya kan? bisa. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa kan? Iya. Nah itu yang memang itu namanya skill praktis gitu kan. Contoh di main apa namanya,
misalkan ada ekstrakurikuler public speaking gitu kan, dia ikut itu kan, yang tadinya nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong lancar gitu kan, jadi MC gitu kan di kelas itu kan. Kemudian ada misalkan ekstrakurikuler literasi bahasa, yang tadinya dia bisa tidak nulis itu kan, sekarang dia bisa nulis kayak gitu. Itu adalah skill secara praktisnya gitu, kayak gitu. Dan memang pada dasarnya itu mempunyai nilai positif yang sangat baik gitu kan, untuk peningkatan skill dari soft skillnya juga hard skillnya yang tadi gitu kan, ya seperti itu Kak Dita dan juga Kak Naswa. Oke, gitu. Pak. Oke, Pak, menurut Bapak gimana sih caranya bangun branding diri yang positif tanpa harus fake atau maksa terlihat keren gitu tuh, Pak? Iya. Nah, iya memang kalau terlihat secara dipaksa-paksa, di apa ya, di misalkan kayak bahasanya ikut-ikutin tren sekarang gitu kan. Iya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu kan banyak yang konten-konten apa ya, misalkan ada apa namanya, kalau celana itu ada cut bray, Iya, ada skinny, dan sebagainya gitu kan. ya. Nah itu kan yang tren-tren kadang positifnya di mana sih gitu kan ya. Ya memang pada dasarnya realita yang paling amannya itu buat anak SMA tuh mulai sesuai aktivitas nyata aja gitu, bukan hanya sekedar kayak bahasa ngikut zaman gitu kan. Sekarang lagi yang tren banget motor dimodif gitu kan. Iya, banyak banget itu. Gitu. Apalagi laki-laki tuh, Pak. Nah, Karena iya. emang banyaknya laki-laki. Kalau laki-laki gitu ya. Aduh, iya. Untung saya laki-laki ya. Oh iya, berarti kena juga ya, astagfirullah. Ya memang pada dasarnya ya kita kalau zaman anak SMA itu nggak usah berlaga-laga lah gitu kan. Ya, Banyak gaya boleh tapi positif gitu kan, iya, kayak seperti betul. itu. Dan juga memang tertata gitu kan dengan rapi gitu kan, hingga dari segi dokumentasinya juga baik gitu kan, gitu tidak ada yang memang masalah dan sebagainya gitu kan, karena branding itu efek samping dari proses Kak gitu. Apa, ketika memang kita memposting hal-hal jelek dan sebagainya, ketika kita ada play secara apa namanya, ketika kita udah lulus gitu kan, kemudian play pekerjaan, karena memang seorang HRD juga gitu kan, itu melihat background checkingnya gitu. Iya. Background checking itu yang tadi sosial media sosialnya juga gimana sih dia dari segi karakternya, itu bisa terbaca dari segi karakternya gitu kan. Dan memang tidak bagus juga kalau misalkan kita mempunyai Instagram tapi kadang nol postingan. Iya, Nah, siapa tuh? itu kan ada trennya juga kan. Iya. Apa itu bilangnya nol postingan itu ya, setidaknya ada 2 atau 3 kayak gitu kan ya, kayak gitu. Nah sehingga memang orang bisa melihat juga gitu dari background checkingnya, dan juga melihat aktivitas-aktivitas yang positifnya seperti itu gitu. Dan memang tunjukkan proses gitu, jangan bahasanya hanya hasilnya doang kayak gitu ya. Nah sehingga memang benar-benar belajar dan juga latihan gitu kan Kak gitu. Itu sih Kak intinya. Jadi branding itu harus yang positif, jangan yang negatif. Branding itu bukan flexing, bukan pamer, guys. Benar, memang pada dasarnya branding tuh branding diri tuh bukan sekedar lebay ya gitu. Iya. Tapi memang harus sesuai juga dengan umur dan fasenya. Iya. Anak SMA ya tidak terlalu, jangan melihatkan oh saya nih hebat gitu, itu Iya. jangan gitu kan ya kan. Cukup terlihat apa, jujur, mau belajar, konsisten gitu kan ya. Itu branding anak SMA itu yang memang konsepannya anak yang serius mengembangi diri gitu Kak gitu, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, enggak, tapi fokusnya pada tadi itu 3, jujur, mau belajar, konsisten yang dia jalankan kayak gitu. Ada 3 poin tuh guys yang harus kalian itu Harus diingat. Iya betul. Gitu. Oke, gitu Kak. Oke. Nah, pertanyaannya udah habis nih, Pak. Oke, podcastnya sampai sehari ini aja. Oke. Terima kasih sudah mengundang.